wabarakatuh. Nama saya Tika Amelia dan saya Jamilatul Habibah. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini muncul sebagai reaksi kekalahan Jepang melawan Sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 17, Jakarta. Para pemuda sepakat kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain atau bangsa lain. Rapat juga memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno dan Hatta, tetapi tidak dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, golongan pemuda bermaksud untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar Jakarta. Maksud golongan pemuda itulah yang kemudian melahirkan peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, golongan tua yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan pertimbangan mengingat kenyataan Jepang masih tetap berkuasa dan bersenjata lengkap. Sebab jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI tanpa sidang PPKI, pasti akan dicegah oleh Jepang. Yang kedua, golongan pemuda yang terdiri dari Sukarni, Adam Malik, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Wikana, dan lain-lain menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI atau tanpa sidang PPKI dengan pertimbangan jika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang PPKI, kemerdekaan bangsa Indonesia akan dianggap sebagai ciptaan Jepang dan pasti akan dihancurkan oleh pasukan Sekutu yang tidak lama lagi akan tiba di Indonesia. Golongan pemuda mengadakan rapat lagi di Asrama Baperti Cikini, Jakarta pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Selain peserta rapat di Lembaga Bakteriologi, rapat tersebut juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Andes Muardi, dan Sudanko Singgi. Dalam rapat tersebut, memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar dari Jakarta. Keputusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh pihak manapun, termasuk Jepang, dan harus dilaksanakan. Soekarno-Hatta harus diamankan keluar dari Jakarta agar terlepas dari pengaruh Jepang sehingga mereka berani memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan kemauan golongan pemuda. Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta adalah Rengas Dengklok. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30
waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta ditempatkan di rumah milik warga masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Chu Kisung. Golongan pemuda kembali mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pembicaraan tersebut tidak membawa hasil. Akan tetapi, dalam pembicaraan pribadi antara So dan Cho Singgi dan Soekarno, So dan Cho Singgi menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Kesediaan Soekarno tersebut disampaikan kepada golongan pemuda di Jakarta. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi pembicaraan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikana mewakili golongan muda yang kemudian tercapai kata sepakat bahwa proklamasi Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping itu, Laksmana Muda Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Dan akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mengenang peristiwa pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok, tepatnya di markas besar Kompi Peta, dibangun Monumen Rengas Dengklok. Inilah sekilas tentang peristiwa Rengas Dengklok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.